Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i wassolihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. La in asyrakta la yakhbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. May yusyrik billahi faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan anak-anak kami jamaah tauhid yang dirahmati Allah. Setiap ibadah dan ketaatan amaliyah yang kita kerjakan seperti ibadah sholat, ibadah puasa, serta ibadah-ibadah yang lainnya, seringkali kita selalu mendengar setiap ibadah yang dikerjakannya, dia selalu bertanya ke dalam dirinya, apa pahala yang dia dapatkan kalau dia melakukan ibadah itu? Apa hikmah dan faedahnya kalau dia melakukan wiridan itu? Itu yang selalu yang menjadi buah pikirannya untuk melakukan suatu amal ibadah dan ketaatan yang dia kerjakan. Jarang sekali dia bertanya ke dalam dirinya, apakah amal yang dikerjakan itu sudah diterima Allah atau ditolak oleh Allah? Bahkan tidak ada pertanyaan itu di dalam dirinya. Yang selalu ditanyakan ke dalam dirinya itu, kalau dia melakukan sholat subuh berjamaah, pahalanya yang seperti ini. Kalau dia melakukan sholat asar, pahalanya seperti ini. Kalau dia melakukan sholat duha, sholat tahajud, ya, puasa Senin Kamis, pahalanya seperti ini. Jadi selalu mindsetnya, pikirannya itu diisi ya dengan pahala. Jadi tidak pernah dia itu bertanya apakah amalnya itu diterima Tuhan atau tidak. Padahal apapun macam dan bentuk amalnya ibadah dan ketaatan yang dikerjakannya sampai habisnya usia umurnya, apabila amal itu tercampur namanya dengan kesyirikan, maka amal itu akan menjadi amal ibadah yang hampa. Amal ibadah yang sia-sia, yang bernilaikan kosong. Bahkan kosong itu tak ada nilainya. Inilah yang Allah utarakan sebenarnya. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira dan menyangka bahwa seluruh amal ibadah dan ketaatan yang dia kerjakan itu, ya, dia menyangka dia telah melakukan amal yang terbaik di hadapan Allah. Padahal dia tidak sadar bahwa dia sudah tertipu dengan diri dan amalnya sendiri. Itu disebabkan amalnya itu sudah tercampur namanya dengan kesyirikan. Jadi amal yang sudah tercampur dengan kesyirikan itu tidak bernilai Bapak Ibu. Makanya Allah jelaskan, la in asyrakta la yakhbatan amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika kamu beribadah, melakukan suatu ketaatan, apapunlah macam dan bentuk ibadah dan ketaatan yang kamu kerjakan itu, apabila amal itu tercampur namanya dengan kesyirikan, maka amalmu akan menjadi batal. Amalmu menjadi sia-sia. Kalau Allah sudah mengatakan amal kita dibatal, hampa dan sia-sia, tentu tidak akan bernilai Bapak Ibu. Bahkan apa kata Allah? Di ujung ayat itu, wala takunanna minal khasirin. Dan sungguh kamu termasuk orang yang rugi di dunianya dan rugi di akhiratnya. Dan Allah pertegas kembali
Bagaimana kerugian yang mereka dapatkan nanti di akhirat, kata Allah. May yusyrik billahi faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Siapa yang terang-terangan, nyata-nyata dia menyandingkan dirinya dengan aku haramkan bagi dirinya itu surga. Kalau Allah haramkan bagi dirinya surga, itu maknanya, kalau bahasa ustadznya Bapak Ibu, haram noji bisa masuk surga. Jangan kamu mimpi masuk surga. Jangan kamu berhalu akan masuk surga. Ya. Tidak ada kemungkinan bagi dirimu itu bisa masuk surga hatta yalijal jamal fisamil khiyat, sehingga onta bisa masuk ke lubang jarum. Nah, kira-kira Bapak Ibu, kok kira-kira saya mah leka mungkin rasanya untuk bisa masuk ke lubang jarum, Bapak Ibu. Ya. Lubang jarum tahu lubang penjahit? Bisa enggak onta Arab Saudi itu bisa masuk ke lubang penjahit itu? Nah, kalau enggak bisa untuk masuk ke lubang jarum, haram noji ke bisa masuk surga itu. Ya. Tidak ada harapannya untuk bisa masuk surga. Kalau Allah sudah hijab dirinya, kalau Allah sudah haramkan dirinya untuk bisa masuk surga, maka apa yang mesti diberikan Allah kepada dirinya? Maka Allah lemparkanlah dia itu ke dalam neraka. Wa ma'wahun nar, kata Allah. Kalau dia tidak layak untuk masuk surga aku, kata Allah, maka yang lebih pantas bagi dirinya itu adalah neraka. Maka aku lemparkan dirinya ke neraka itu. Nah, kalau mereka sudah berada dalam neraka jahanam itu, apa kata Allah? La yamutu fiha wa la yahya. Mereka di dalam neraka itu tidak mati dan tidak pula hidup di dalamnya. Bahasanya hidup sakan mati pun tak namo. Ya. Dibilang mati dia hidup, dibilang hidup dia mati. Begitulah Allah memberikan hukuman bagi mereka itu di akhirat nanti. Itu disebabkan karena mereka senantiasa menyandingkan dirinya dengan Tuhannya. Maka bagaimana supaya ibadah kita ini tidak terkena namanya syirik? Bagaimana ketaatan kita ini tidak tercampur namanya dengan kesyirikan? Supaya ibadah kita benar-benar murni kepada Allah. Maka ini yang mesti kita pahami. Dari setiap amal ibadah yang kita lakukan itu, apakah ibadah kita itu kena syirik atau tidak? Apakah ibadah kita itu sudah bermakrifat atau belum? Sebab kalau masih terpandang akan diri kita ini, yang merasa diri kita ini yang beramal, merasa diri kita yang beribadah, maka itulah sebenarnya yang dikatakan syirik itu, Bapak Ibu. Wujudu kadzan pun adanya rasa pengakuan dirimu yang merasa diri yang beramal dan beribadah, itulah syirik itu. Makanya yang dikatakan syirik itu, Bapak Ibu, secara makna hakikinya, apabila masih ada diri yang lain selain Allah, itulah yang dikatakan syirik itu. Maka untuk lebih memahami kita dari setiap ibadah dan ketaatan yang kita kerjakan itu, maka ini yang akan kita terangkan, Bapak Ibu. Ini yang kita akan jelaskan malam ini, supaya kita betul-betul ibadah kita itu adalah murni, lepas daripada kesyirikan itu. Untuk lebih pahamnya, tunggulah pesan-pesan berikut ini. Jadi baik Bapak Ibu ya. Jadi Allah katakan, ya, may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. La in asrakta la yakhbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Siapa yang berbuat syirik kepada Allah, dari setiap ibadah yang dia kerjakan, Allah haramkan bagi dirinya surga dan Allah lemparkan dia ke dalam neraka. Ya. Dan amal yang dia kerjakan selama ini menjadi amal yang hampa dan sia-sia.
Itu namanya takicu di nantarang namanya. Ya, kalau takicu di nanggalo biasanya itu ya Pak. Tapi takicu di nantarang sakit bananya hati. Karam di tengah lautan biasa tuh Bu. Tapi kalau karam di tepi lautan bedo bananya awak. Bedo le tahu Bu. Le enggak tahu dah. Le tahu. Seketik. Seketik sangik namanya. Jadi supaya tidak tertipu kita dalam beribadah, Bapak Ibu mesti memahami makna ya syirik yang sebenarnya itu. Sehingga ibadah kita itu betul-betul murni Allah saja. Jangan sampai nampak keakuan diri kita di hadapan Allah. Bahkan syirik yang sejati itu apabila Bapak Ibu masih menyaksikan Allah, apabila Bapak Ibu masih memandang Allah, syirik itu. Di mana letaknya kalau Bapak Ibu memandang Allah, menyaksikan Allah, hukumnya syirik? Karena masih ada dua diri, masih ada dua wujud. Ada diri yang memandang, ada pula diri yang dipandang. Ada diri yang menyaksikan, ada pula diri yang disaksikan. Padahal sebenarnya diri yang memandang dengan diri yang dipandang adalah satu. Diri yang disaksikan dengan diri yang menyaksikan juga satu. Disitulah rahasianya. Kalau Bapak Ibu beribadah masih memandang Allah, Bapak Ibu beribadah masih melihat Allah, di situ letak syirik itu. Jadi jangan lagi Bapak Ibu menyentar-nyentar dan menilik-nilik Tuhan. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu masih menyentar dan menilik Tuhan ke dalam diri, pada saat menenter, pada saat menilik, pada saat menyilau-nyilau Tuhan ke dalam diri, di situ jatuhnya syirik itu. Makanya apa? Kita mesti pahami makna syirik itu yang sebenarnya, sehingga tidak ada diri yang lain lagi, hanya Allah saja semata-mata secara mutlak Bapak Ibu. Jadi syirik itu kita pahami makna hakikatnya Bapak Ibu. Jadi ada syirik itu secara ilmunya. Nah, lihat. Pertama, syirik secara ilmu syariat. Ilmu syariat itu namanya ilmu fikih. Yang kedua, syirik dalam ilmu thariqat. Ilmu thariqat itu disebut namanya ilmu tasawuf. Dan yang ketiga, syirik dalam ilmu hakikat. Ilmu hakikat itu yang disebut namanya ilmu tauhid. Jadi dalam setiap ibadah, dalam setiap amalan, jangan kita kena syirik. Baik itu syirik secara syariat, syirik secara thariqat, dan syirik secara hakikat. Nah, kita lihat dulu satu-satunya. Syirik secara ilmu syariat fikih, ini yang dikenal namanya dengan syirik jalli. Jali itu bahasa awaknya nyatu. Ya. Jali bisa dilihat tuh, bisa dipegang, bisa diawai, bisa diresek, bisa dikakuk tuh. Mana yang syirik jali, yang nyata, yang jelas, bisa dipandang, bisa dilihat, bisa diresek, bisa diawai. Syirik jali itu Bapak Ibu betul-betul nyata dia pada perbuatan tubuh kita ini. Nah, nih. Jadi syirik jali ini nyata pada perbuatan tubuh. Apa maknanya syirik jali itu nyata pada perbuatan tubuh? Maknanya secara hakikatnya, secara hakikinya, apabila masih ada sebesar zarah perbuatan kita, perbuatan makhluk, perbuatan hamba yang merasa dirinya yang berbuat, itulah yang dikatakan namanya syirik jali itu. Padahal diri Bapak Ibu ini tidak pernah ada di hadapan Allah. Buktinya,
Tidak pernah ada di hadapan Allah itu pada saat azan dikumandangkan oleh muazin, yaitu pada lafaz hayya 'alas shalah. Apa jawabannya? La haula wala quwata illa billah. Mari salat. Mari besarkan Allah, mari agungkan Allah, mari melangkah ke masjid. Maka kita mengatakan la haula wala quwata illa billah, ya Allah. Tidak ada kuasaku ya Allah. Tidak ada kehendakku ya Allah untuk bisa mendirikan ibadah salat ya Allah, untuk bisa datang ke surau ya Allah, kalau bukan karena kudrat dan iradatmu ya Allah. Itulah ucapan yang mesti keluar dari lisan kita ini. Kulima la haula wala quwata illa billah. Kita selalu melafazkan kelima itu, selalu kita menyebutnya, tapi kita tidak pernah tahu makna di balik yang kita sebut. Ya. Bertolak belakang antara ucapan dengan perbuatan kita. Ya. Apa yang kita sebut tidak sesuai dengan apa yang kita perbuat sebenar-benarnya. Sekarang Ustaz mau nanya sama ibu-ibu ini. La haula wala quwata, apa artinya ibu? Tidak ada daya dan upaya illa bila, kecuali dengan Allah. Sekarang kita coba bahas ini dulu. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya. Tidak ada kudrat dan iradatku, melainkan kudrat iradat Allah. Mana yang la haula wala quwata pada diri Bapak Ibu, dan mana yang ilah billah pada diri Bapak Ibu. Yang dikatakan la haula wala quwata pada diri Bapak Ibu, itulah yang disebut namanya dengan tubuh. Tubuh inilah yang la haula wala quwata itu. Tubuh ini adalah tiada wujud. Kalaulah tubuh ini adalah tiada wujud, maka tubuh ini adalah tiada hidup. Kalaulah tubuh ini tiada hidup, maka sesungguhnya diri kita ini adalah mati. Diri kita ini hanya kesing saja. Ya. Cangkangnya sajunya Bapak Ibu. Makanya sesungguhnya diri kita ini, ya, hakikatnya adalah tiada. Hakikatnya adalah mati. Hakikatnya adalah tuli. Hakikatnya adalah buta. Hakikatnya adalah bisu. Hakikatnya adalah bodoh. Hakikatnya adalah lemah. Hakikatnya adalah papa. Inilah yang diri la haula wala quwata itu. Ya, yang disebut namanya a'yan kharjiyah namanya. Jadi a'yan kharjiyah tubuh jasmani ini. Ini cangkangnya saja Bapak Ibu. Casingnya aja nih, bangkai ini. Ya. Yang berkepala, bermata, berhidung, bermulut, bertelinga, bertangan, berkaki, dan berperut. Inilah haula wala quwata. Bangkai casing. Ya. Lalu mana yang ilah billah pada diri? Yang ilah billah pada diri itu yang ruh. Ruh itulah yang disebut namanya sifat ma'ani. Tempat memandang nyatanya sifat Allah tuh. Ya, nih. Ruh ini tempat memandang nyatanya sifat Allah yang disebut namanya sifat ma'ani. Ada berapa tuh? 7. Itu sama. Apa lagi? Basar. Apa lagi? Kalam. Apa lagi? Ilmu. Apa lagi? Kudrat. Apa lagi? Iradat. Apa lagi? Ayat. Itulah. Jadi ruh inilah tempat memandang nyatanya sifat Allah. Sama, basar, kalam, ilmu, kudrat, iradat, dan hayat. Karena ruh itu tempat memandang nyatanya sifat Allah yang 7. Disitulah dikenal, disitulah disebut bahwa ruh itu adalah rahasia ilahi, rahasia Allah. Wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi.
Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepada engkau, hai Muhammad, tentang ruh. Katakan, hai Muhammad, bahwa ruh itu rahasiaku. Rahasia tempat memandang, nyatanya sifat-sifat aku, sifat samaku, basarku, kalamku, ilmuku, kodratku, iradatku, dan hayatku. Makna hakikinya, karena sifat itu tiada lain adalah dirinya Tuhan, maka makna hakikat sebenarnya dari ayat itu, apabila mereka bertanya kepada engkau, hai Muhammad, tentang ruh, katakan, hai Muhammad, sesungguhnya ruh itu adalah aku. Itulah makna ilah bila itu, Bapak Ibu. Disinilah Allah mengajarkan kita, membimbing dan menuntun kita dengan sebuah pertanyaan. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada dirimu aku ini telah nyata, pada dirimu aku ini telah wujud, pada dirimu aku yang menjadi rahasia dirimu. Kenapa tidak kamu pikirkan, kata Allah? Kenapa tidak kamu pahami bahwa aku inilah yang wujud dan nyata menjadi rahasia dirimu, kata Allah? Kenapa tidak kamu pahami, kata Allah? Makanya orang yang masih ada sebesar zarah perbuatan dia yang merasa dirinya berbuat, ada sebesar zarah dia yang punya usaha, ada sebesar zarah dia yang punya ikhtiar, ada sebesar zarah dia yang berbuat, sebesar zarah dia berbuat, berikhtiar, itu adalah syirik. Itu syirik. Itu setelah kita memahami bahwa hakikat diri Bapak Ibu, hakikat diri Ustadz, la haula wala quwata, yang illah billah itu hanyalah diri Allah. Ini yang selalu kita jazamkan, ini yang selalu kita i'tiqadkan, ini yang selalu kita patrikan ke dalam diri kita dengan membaca kalimat tauhid. Kalimat tauhid itu kalimat apa tuh, Pak Ben? Itu dia. Batu asketek dulu baru sedap aja. Kalimat tauhid itu tuh la ilaha illallah. Apa artinya tuh, Pak Andre? La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Itu terjemah. Apa maknanya tuh, Bu? Pasti lupa tuh. Apa maknanya tuh sebelah Pak Ben, Ustaz nih? Maknanya dari tiada Tuhan selain Allah tuh. Makna dengan terjemah beda ya. Kalau terjemah tuh ya secara harfiah aja. Kalau makna tuh isinya, maknanya yang dimaksud itu. Apa maknanya kelipat? Tuh sahih banget namanya. Itu sahih banget. Tidak ada yang nyata, tidak ada yang wujud pada tubuhku, pada kulitku, dagingku, uratku, tulangku, limpa, hati, jantung, rabu, empedu, buah punggung, ruh dan sirku. Illallah, hanya Allah sajalah yang nyata. Allah yang nyata pada tubuh ini, yang nyata pada kulit, daging, urat, tulang, limpa, hati, jantung, rabu, empedu, buah punggung, ruh dan sir. Hanya Allah semata-mata. Makanya kalimat la ilaha illallah ini ada nafinya dan ada isbatnya. Nah, ini la ilaha, ini nafi namanya Bapak Ibu, nafi. Nafi itu mentiadakan. Illallah itu yang isbat. Isbat itu sudah menetapkan dia. Nah, yang kita nafikan itu tidak ada yang nyata pada tubuh, pada kulit, pada daging, urat dan tulang, hati, jantung, rabu, empedu, buah punggung, dan sir. Itu dinafikan, tiadakan tuh. Baru illallah, isbatkan kembali. Hanya Allah lah yang nyata, Allah lah yang wujud,
secara mutlak, zahir dan batin pada tubuhku, kulit, daging, urat, tulang, hati, jantung, rabu, sampai 2 penguru dan sirku hanya Allah. Ini Bapak Ibu. Jadi jangan lagi merasa Bapak Ibu punya usaha. Jangan lagi Bapak Ibu merasa Bapak Ibu punya ikhtiar. Jangan lagi Bapak Ibu merasa diri Ibu itu yang beramal dan beribadah. Ya. Kalau dikatakan Bapak Ibu berusaha, kalaulah Bapak Ibu dikatakan punya ikhtiar, mana yang sebenar-benar usaha dan ikhtiar yang nyata pada diri Bapak Ibu itu? Coba jawab Ibu. Kalau Bapak Ibu merasa punya ikhtiar, punya usaha, mana yang dikatakan sebenar-benar usaha dan ikhtiar pada diri Bapak Ibu? Hah? Ikhtiarnya nggak ada. Kalau tidak ada ikhtiar, siapa yang ada? Kalau ikhtiar Allah cuma yang wujud, ikhtiar Allah cuma yang nyata, mana yang dikatakan ikhtiar Allah yang wujud dan yang nyata pada diri Bapak Ibu? Kalipa. Tadi sudah disebut tadi. Yang dikatakan sebenar-benar ikhtiar dan usaha itu yang mana dalam pandang Tuhan? Dalam ilmu hakikat. Roh, Ustaz. Hah? Roh. Apalagi itu banyak ulama tauhid urbani berbeda nih, ha. Pak Edi, yang dikatakan usaha itu yang mana? Yang dikatakan ikhtiar itu yang mana? Tawakal. Pak Ardi, kameramen. Napas, Ustaz. Oh, napas. Kalau Ibu, angok. Anda. Lihat. Ini kita masuk ke ranah hakikat nih. Yang Ustaz tanyakan hakikat. Bahwa diri Bapak Ibu tadi apa? La haula wala quwata illa billah. Apa artinya tuh? Pak ulang lagi. Illa billah, kecuali Allah. Berarti kita tidak punya usaha dan tidak punya ikhtiar. Kita tidak punya daya dan upaya. Lalu mana yang dikatakan sebenarnya usaha? Mana yang disebut sebenarnya usaha? Yang dikatakan sebenarnya usaha dan ikhtiar itu nyatanya sifat Allah yang tuju pada diri Bapak Ibu. Mana nyatanya sifat Allah yang tuju pada diri Bapak Ibu? Itunya sama, basar, kalam, ilmu, kodorat, iradat, dan hayat. Itulah yang dikatakan usaha itu. Itu yang dikatakan ikhtiar. Nyatanya sifat Allah pada diri. Kita kan dah nyebut tadi itu, la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, tidak ada kudratku ya Allah, tidak ada iradatku ya Allah. Engkau ya Allah yang semata-mata punya kudrat ya Allah. Engkau semata-mata yang punya iradat ya Allah. Makanya kalau dikatakan usaha dan ikhtiar, yang sebenarnya usaha dan ikhtiar itu nyatanya sifat Allah yang tuju, sifat ma'ani ini. Sama, basar, kalam, ilmu, koda, iroda, dan hayat. Sedangkan sifat itu wasifati la ghairi. Wasifati la ghairi. Sifatku itu tiada lain adalah aku itu. Sifat itu tiada lain adalah aku, kata Allah. Kalaulah sifat itu tiada lain adalah dirinya Allah, lalu mana yang dikatakan sifat? Pak Sudir, yang dikatakan sifat yang mana Pak Sudir? Oh, sifat tubuh. Benar salahnya. Pak Erik, mana yang katakan sifat? Roh. Pak Ben, mana yang katakan sifat? Ini meranah ke sini. Wasifati la ghairi. Sifatku itu tiada lain adalah aku. Lalu mana yang dikatakan sifat sebenarnya? Hah? Lihat do yang tidak dapat. Yang dikatakan sifat itu adalah zat yang disifati. Ya. Oh. Yang dikatakan sifat itu adalah zat yang disifati. Kalaulah sifat itu adalah zat yang disifati, maka sifat itulah sebenarnya zat. Nah, ini ilmunya. Ya, supaya Bapak Ibu tak bingung. Ya, saya ulang dari awal ya. Yang dikatakan sifat adalah zat yang disifati.
Kalaulah yang dikatakan sifat itu adalah zat yang disifati, maka sebenar-benarnya sifat itu adalah zat yang sesungguhnya. Disitulah dalam penyampaian kaji selalu diucapkan dengan bahasa kiasnya. Untuk melihat zat, lihatnya kepada sifat. Kenapa melihat zat, lihatnya kepada sifat? Karena sifat inilah kenyataan zat. Kalaulah sifat ini kenyataan zat, patrikan ke dalam hati, sifat itulah sebenar-benarnya zat. Lihat. Itu makna secara hakikat namanya. Ya. Sekarang Ustaz mau masuk lagi lebih dalam lagi. Ya. Antara zat dengan sifat yang sebenar wujud yang mana, Pak Ben? Yang sebenar wujud. Antara zat dengan sifat yang sebenar wujud yang mana? Jangan kata sifat tuh. Sama-sama karam kau tuh mah. Yang sebenar-benar wujud apa artinya? Nah, antara zat dengan sifat yang sebenar wujud yang mana? Pak Ben. Sifat. Ah, benar salahnya. Karena gertak itu. Balik kelipah balik. Nyandu sih itu mah kalau nak sifat nak zat tuh kelipah. Mana yang sebenar-benar wujud menurut Irfan? Jangan mendengarkan kata orang. Kita menjawabnya berdasarkan ilmu kita. Biarlah salah, asal kita memahami itu yang benar menurut kita. Walaupun salah tadi itu. Antara sifat dengan zat dengan sifat yang sebenar wujud yang mana kelipah? Zat kan? Bagi dua silah. Yang sebenar wujud itu zat. Kalaulah yang sebenar wujud itu zat. Ini secara makrifat maminya. Mana yang dikatakan sifat, sebenarnya yang dikatakan sifat itu adalah zat. Zat itulah yang sifat itu. Zat itu yang sifat. Kenapa zat itu yang sifat? Karena dia disebut, dia diuraikan. Kalau tidak diuraikan, kalau tidak disebut, tidak ada bahasa sifat di situ. Jadi Bapak Ibu, jangan Bapak Ibu pisahkan antara zat dengan sifat. Penyebutannya ada sifat, penyebutan ada kelakuan. Sebenarnya yang disebut walaupun punya kelakuan, walaupun sifat, sebenarnya dia bukanlah bersifat. Ini yang zat ini yang sebenar-benarnya. Jadi secara ma'rifat, yang sifat itu zat, sebenarnya zat itulah yang sifat. Itu maksud Ustaz tuh. Zat itulah yang sifat. Nah, kenapa zat itu yang sifat? Bukankah secara hakikat sifat itu adalah kenyataan zat? Nah, kalaulah sifat itu kenyataan zat, maka sifat itu yang sebenar-benarnya zat. Itu secara makna hakikat. Kalau secara makna ma'rifatnya, zat itulah yang sebenar-benar sifat. Kalau paham Bapak Ibu bahwa zat itu yang sifat, tidak ada lagi sebutan zat itu yang sifat. Sebut ajalah zat, udah tuh, jangan bilang juga zat itu sifat, dua juga nanti itu. Itulah makna wasifatil ghairi, sifatku itu tiada lain aku, itu kata Allah. Karena sifat itu dia di dalam zat. Sifat itu ada di dalam zat dia. Dia disebut sifat setelah nyata, setelah zohir, baru dia bersifat sudah. Kalau dia belum nyata, dia belum zahir, dia belum disebut, dia belum bisa diungkapkan, sebutnya zat. Itu memahaminya Bapak Ibu. Ya, itulah rahasia kita itu. Jadi yang dikatakan syirik secara ilmu jali ini, secara fikih, secara syariat, apabila masih ada sebesar zarah perbuatan hamba, perbuatan makhluk, perbuatan kita, ya, itu yang katakan syirik semata-mata. Makanya Allah katakan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ini dasarnya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menjadikan kamu dan apa-apa yang kamu perbuat. Allah yang jadikan kita, Allah yang ciptakan kita dan apa-apa yang kita perbuat.
Pada saat kita bergerak, itulah kudratnya Allah tuh. Pada saat kita memandang, itulah basarnya Allah. Pada saat mendengar, itulah samanya Allah. Makanya Allah katakan, kul kullu min indillah. Nah, ini memang dalil kita nih. Kul kullu min indillah, min indillah. Apa artinya Bapak Ibu? Kul itu apa artinya? Kul nih. Kul katakanlah, kullu tiap-tiap sesuatu min indillah. Datang daripada sisi Allah. Kita memandang, kita mendengar, kita berkata, kita bergerak, kita diam, itu semuanya datangnya dari sisi Allah. Itu maksudnya apa yang Allah katakan melalui Nabi, la tataharrakun zarrah ila bismillah. Tidak bergerak sebenar zarrah. Tak bisa kita melihat nih tak bisa kita mendengar, tak bisa kita berkata, tak bisa kita ini melangkah, bergerak dan diam. Semuanya itu atas izin Allah. Izin Allah itu izin sama basar, kalam, ilmu, qudrat, iradat, hayatnya itu tuh maksudnya itu. Kalaulah semuanya itu datang daripada sisi Allah, maka yang datang pada diri sisimu itu, yang datang pada dirimu itu yanfadu ma indakum. Semua ayatnya. Ma indakum yanfadu wa ma indallah baqi atau baki. Wa ma indallah baki. Ma indakum yanfadu. Apa-apa saja di sisi kamu itu yanfadu, binasa. Wa ma indallah baki, dan apa di sisi Allah itu yang kekal abadi. Jadi kita ini hanyalah menerima anugerah Allah saja. Itu bahasanya, bahasa halusnya. Kita ini hanya menerima pancaran anugerah Tuhan saja. Kalau dalam bahasa tarikatnya, karena kita ini adalah menerima pancaran Tuhan, maka disitulah kita ini hanyalah bayang-bayang saja sebenarnya. Bayang-bayang itu punya hakikat atau tidak, Pak Erik? Punya hakikat atau tidak? Tidak. Ya. Hakikat mana punya bayang-bayang? Enggak punya bayang-bayang. Ya. Lihat nih. Bisakah bergerak bayang-bayang nih? Ini bayang-bayang tangan Ustaz nih. Kalau tidak bergerak tangan Ustaz. Nah, bisakah berpisah cerai antara tangan Ustaz dengan bayang-bayang? Tidak. Berarti bergeraknya bayang-bayang itu karena bergerak tangan itulah. Sekarang pertanyaannya, siapa yang bayang-bayang tuh? Yang bayang-bayang tuh manusia. Yang bayang-bayang tuh hamba. Ya? Sedangkan wujud nyatanya hamba siapa? Allah. Itu dia. Maka dikatakanlah manusia ini kenyataan Allah. Manusia ini bayang-bayang Allah, cermin Allah. Itu maknanya itu. Jadi jangan Bapak Ibu merasa bahwa diri Bapak Ibu itu punya kudrat, punya iradat walaupun sebesar zarrah. Jangan ada. Kalau ada, itu syirik itu. Ya. Nah, kalau tidak ada sebesar zarrah, kita punya usaha, kita punya ikhtiar, maka janganlah Bapak Ibu merasa senang, merasa bangga dan gembira melihat amal sendiri. Kan kita kan ujub kita melihat amal kita. Ujub itu apa artinya itu Ibu? Ujub melihat amal sendiri itu apa maksudnya itu Pak Ardi? Terheran-heran aku. Terheran-heran tahu kan? Terkecengang-cengang aku melihat amalku. Ya Allah bisa tahajud kawan lalu saya. Allah bisa kawan ngorok saya. Itu tuh ujub tuh. Ya, Allah bisa kau masjid ya kawan lalu sih baru tuh Hati-hati ujub tuh. Ya. Kalau kita sudah paham bahwa diri kita la haula wala quwata illa billah, walaupun bisa kita tahajud, bisa duha, bisa mengkhatamkan Al-Qur'an sekali seminggu,
Apa yang mesti diucapkan? Apa yang mesti disombongkan? Diri kita itu tidak pernah ada. Diri kita ini la haula wala quwata illa billah. Orang yang ujub, orang yang ria, orang yang selalu menyanding-nyandingkan amalnya, dirinya dengan kawan dan sahabatnya, karena dia tidak tahu dirinya yang sebenarnya. Kalau dia tidak tahu dirinya sebenarnya, disitulah dia merasa bahwa dirinya itu yang merasa beramal. Padahal dia nggak sadar bahwa amalnya itu sudah meleleh. Meleleh tuh, Bu. Udah mencair, dah. Mencair karena dirinya sendiri. Itu yang tak kicau di nantarang Ustaz bilang tadi itu, Ya, karena kepara rajin ke ladang kue ke kebun apa boleh, tapi tidak ada hasilnya setelah kita ke kebun kepara ke ladang tadi. Percuma saya ya. Ala gai badan niku kena beribadah ala usang lalu suha. Letigo hitam ni kan yang wah kan rajin sujud ndak ada guna lah. Kenapa? Ibadahnya sudah kena syirik tadi itu. Hati-hati Bapak Ibu. Jadi bergembiralah kita kalau Bapak Ibu mampu memandang pemberian Allah kepada kita. Ya. Karena dengan pemberian Allah yang Allah berikan kepada kita, disitulah kita bisa beribadah. Disitulah kita bisa beramal. Disitulah kita bisa tahajud, susah doa itu. Jadi kita bisa beramal, bisa beribadah karena pemberian Allah, karena anugerah Allah. Begitu cara memahaminya itu. Jadi kalau kita gunakan bahasa gembiralah kita, senanglah kita, bahagialah kita, boleh. Asal kita mampu memandang anugerah Allah yang Allah berikan kepada diri kita. Tapi ingat, jangan kita merasa senang, bahagia, melihat amal sendiri, karena dengan kekuatanku, dengan ikhtiarku, dengan istiqomahku, aku mampu beramal. Hati-hati, itu batu licin, batu penaruang tuh Bapak Ibu. Tahu batu penaruang? Batu licin. Ajo-ajo tagak berjalan di batu licin tu atas jalapaknya, wak sakit nak barang Bapak Ibu. Malu dia nak tahan. Hati-hati tu. Nih, jadi yang syirik jali itu betul-betul nyata pada tubuh. Apa maksudnya tadi itu Pak, nyata pada tubuh itu apa maksudnya? Syirik jali itu nyata pada tubuh. Boleh keroyok dua aja. Apa Bu bantu dia? Merasa berbuat. Itu dia. Ini itu adalah kesimpulannya. Bapak Ibu kan paham kan ya? Kalau tidak paham, anggap sudah paham dulu. Ya, jadi syirik jali yang sudah nyata pada tubuh itu apabila merasa diri Bapak Ibu yang beramal, merasa Bapak Ibu yang punya usaha, punya ikhtiar, ya, sebesar zarah sekalipun, itu adalah syirik. Padahal diri kita di hadapan Allah la haula wala quwata illa billah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ma indakum yanfadu wa ma indallah baqi kullu min indillah. Itu dia diri kita tuh. Di kita nggak pernah ada. Itu syirik yang pertama. Yang kedua, syirik secara ilmu tarekat tasawuf. Syirik secara ilmu tarekat tasawuf ini disebut namanya syirik khafi. Syirik khafi itu benar-benar tersembunyi, terselubung, tersirat dia di dalam hati. Ini dia. Pada hati ini dia. Apa hakikatnya syirik khafi itu? Yang nyata pada hati. Yang sebenar-benar syirik itu yang nyata pada hati, apabila hati kita ini lalai, hati kita ini lupa kepada Allah, walaupun sesaat, disitulah jatuhnya syirik itu. Orang apabila hatinya lupa dengan Allah, tidak ingat Allah, walaupun sesaat, walaupun sedetik, dikatakan syirik. Karena ketika itu hatinya itu telah diramaikan dengan dunia. Ya. Kalau hati sudah diramaikan dengan dunia, tidak lagi ada Allahnya di dalam, disitulah tanya syirik. Maka dikatakan oleh Nabi, la solata ila bihudurul qalbi. Ini la solata
illa bi huduril qalbi. Tidak sah salat, tidak sah ibadah, tidak sah amalan-amalan kamu kalau hatimu itu tidak hadir kepada Allah. Jadi Syekh Junaid Bapak Ibu, nah, kenal Ibu dengan Syekh Junaid? Dimakan oleh pohon. Syekh Junaid itu pernah dia suatu ketika menghukumkan dirinya sendiri. Ya, apa maksudnya dia menghukumkan dirinya? Kata beliau, apabila hatiku ini tidak hadir kepada Allah, sesaat saja, sedetik saja, aku hukumkan diriku ini adalah murtad. Ya, bayangkan tuh. Apabila hatinya ini tidak hadir kepada Allah, walaupun sesaat, walaupun sedetik, dihukumkannya dirinya itu murtad, kafir di hadapan Allahnya. Jadi syirik secara khafi adalah hati tidak hadir kepada Allah. Hati itu tidak ingat Allah dia. Itu jatuh dia kepada syirik. Makanya di dalam sholat, bisa saja di dalam sholat yang kita dirikan itu bisa terjadi syirik di sana. Ya. Pada saat kapan sholat itu bisa menjadi syirik di sana letaknya? Pada saat Bapak Ibu sholat, hati Bapak Ibu belusukan. Belusukan lah tahu? Melalah ya jalan-jalan itu. Itu tuh. Ya, pada saat hati ini belusukan, Allahu Akbar di ayam dan lapenya. Hati itu terhadir tuh, syirik itu. Jadi jangan sampai ada sebesar zarah di dalam hati itu dunia. Kalau ada sebesar zarah di dalam hati itu dunia, maka itu yang sebut namanya syirik. Syekh Abdul Qadir Jailani, ibu-ibu, lihat tahu ibu-ibu Syekh Abdul Qadir Jailani? Lain tak tahu, lain. Di mana ibu kenalnya tuh? Nggak kenal dah. Syekh Abdul Qadir Jailani Bapak Ibu, satu saat dia masuk ke dalam surau, musola, masjid besok nih, Pak. Pas dia masuk ke dalam surau itu, dilihatnya lah orang di dalam surau itu ada yang sholat, ada yang sedang baca Al-Quran, ada yang sedang wirid. Beliau belum mengasihkan tausiah belum. Yang sholat, selesai sholatnya dahulu. Yang baca Al-Quran, dah selesai baca Al-Qurannya. Yang berzikir, sudah selesai pula zikirnya. Setelah mereka itu selesai sholatnya, baca Al-Quran dan zikirnya, barulah Syekh Abdul Qadir Jailani tadi naik dia di podium mimbarnya. Apa kata beliau? Sesungguhnya orang yang sholat, Tuhannya ada di bawah telapak kakiku. Tuhannya yang baca Al-Quran juga ada di bawah telapak kakiku. Tuhannya orang yang berzikir juga ada di bawah telapak kakiku. Maka heranlah Bapak Ibu jamaah itu. Apa maksud dari kalamnya Syekh Abdul Qadir Jailani ini, Tuan Guru ini? Tuhannya orang yang sholat, orang yang baca Al-Quran, yang berzikir ada di bawah telapak kakinya. Mereka penasaran, ya, menunggu jawaban apa yang diperbuat oleh Abdul Qadir Jailani. Rupanya setelah dia selesai mengucapkan itu Bapak Ibu, diambilnya sesuatu betul-betul ada di bawah telapak kakinya. Diambilnya. Rupanya yang diambil itu adalah uang dinar. Uang dinar tuh uang emas tuh. Sesungguhnya orang yang sholat Tuhannya nih. Orang yang baca Al-Quran Tuhannya ini. Orang yang berzikir Tuhannya ini. Maknanya sesungguhnya orang yang sholat Tuhannya itu adalah dunia. Yang baca Al-Quran Tuhannya dunia. Yang sedang berzikir Tuhannya adalah dunia. Apa makna kalimat itu? Orang yang sholat tujuannya adalah untuk dunia. Orang yang baca Al-Quran tujuannya untuk dunia. Orang yang berzikir tujuannya untuk dunia. Jadi siapa yang beramal, siapa yang sholat, siapa yang baca Al-Quran, siapa yang berzikir, kalau tujuannya dunia, maka dunia inilah yang menjadi Tuhannya. Dunia itulah yang menjadi Robnya. Dunia itu yang menjadi sembahannya. Sedangkan Allah bagi dirinya hanyalah perantara dan wasilah saja untuk mendapatkan dunia itu.
Jadi merugilah orang-orang yang beramal akhirat. Tapi tujuannya adalah untuk dunia semata-mata. Padahal dunia ini diciptakan Allah menjadi budak bagi diri kita, dan kita ini budak bagi Allah. Alam semesta diciptakan Allah, itu untuk kita. Lautan diciptakan Allah, itu untuk kita. Kalaulah alam semesta ini diciptakan Allah adalah untuk kita karena kita adalah khalifah, itu maknanya alam semesta ini adalah budak kita. Tapi kalau kita mengejar-ngejar dunia, berarti kita sudah diperbudak oleh dunia. Kita yang menjadi budaknya. Jangan lupa kita tentang rahasia diri kita yang sebenarnya, Bapak Ibu. Nah, jadi alam ini budak kita, dan kita adalah budaknya Allah itu. Oleh karena itu, semua ibadah dan ketaatan yang Bapak Ibu lakukan itu bukan untuk dunia, tapi untuk Allah. Berbuatlah untuk Allah, maka Allah akan berbuat untuk dirimu. Tutup. Dan apapun ibadah yang kita lakukan, apapun amaliyah yang kita perbuat, mesti ingat kita, mesti sadar kita, Allah tidak pernah bergantung dan bersandar dengan amal-amal dan ibadah yang kita lakukan itu. Pertanyaannya, Pak Son Ratu, butuhkah Allah itu dengan amal-amal Bapak? Tidak. Kalau Allah tidak butuh dengan amal Pak Son, untuk apa Pak Son beramal kalau Allah tak butuh? Pikir-pikir lu. Pak Erik. Apa? Tunduk patuh saja. Pak Erik, Allah tuh butuh nak dengan amal Pak Erik? Enggak. Kalau enggak butuh, untuk apa Pak Erik beramal? Untuk menyentuh. Sama karam tuh sama apanya nih? Ada. Alhamdulillah. Allah tak pernah butuh dengan amal kita. Ya, rajin pun kita sholat, wajin pun kita baca Al-Quran, rajin pun kita berpuasa, wiritan dan sebagainya, Allah tak pernah butuh. Allah tak pernah bersandar dengan amal-amal kita. Ya, Allah itu suci, Allah itu terpuji, Allah itu besar bukan karena kita memujinya, bukan karena kita mensucikannya, bukan karena kita mengagung-agungkannya. Tidak ada kepentingan Allah dari amal yang kita lakukan itu. Kalau tidak ada kepentingan Allah dari setiap amal yang kita lakukan, maka amal yang kita lakukan itu adalah bukti keimanan kita kepada Allah. Amal yang kita lakukan itu bukti ketundukpatuhan kita kepada Allah. Setelah kita mengatakan dan mengikrarkan, anta rabbi wa ana abduka. Engkau adalah Rabbku dan aku adalah hambamu. Kenapa kita katakan engkau adalah Rabbku dan aku adalah hambamu? Karena hamba itu adalah rahasia daripada dirinya. Kalaulah hamba itu adalah rahasia daripada dirinya, maka disebutlah namanya wujudullah. Hamba itulah sebenar-benarnya, nyatanya akan wujud Allah itu secara sempurna. Ini yang mesti kita pahami, supaya tidak ada lagi kita bernegosiasi, berdagang, tawar-menawar, menggalas dengan Tuhan. Ale tahu, makasih Ustaz tuh. Bernegosiasi, berdagang, dan mengalas dengan Allah. Kerajo lu dikaku oleh lah ditanya upaya. Ya Allah, kalau aku lakukan puasa Senin Kamis, apa upanya ya Allah? Kalau aku lakukan tahajud ya Allah setiap hari, setiap malam ya Allah, apa upanya ya Allah? Aku namanya tawar-menawar dengan Allah, berdagang namanya itu. Ya, padahal Allah tidak pernah bergantung dan bersandar dengan amal kita. Ya. Nah, jangan coba-coba berdagang dengan Tuhan Bapak Ibu. Ya. Jangan kerja kita tuh nuntut-nuntut Tuhan. Ya. Kadang kita ngaku berdoa, tapi dalam doa kita tuh kita tuntut-tuntut Allah tuh. Aneh rasanya kan. Ah, ini mesti hati nih. Jadi syirik khafi itu di mana hati tidak hadir kepada Allah, hati hadir kepada dunia,
hati hadir kepada anak, pada suami, kepada istri, kepada pekerjaan, hati hadir kepada emas dan sebagainya. Itu yang syirik itu. Yang kedua, syirik khauf itu apa yang menjadi tujuan kita dari setiap ibadah kita lakukan, maka itu juga adalah syirik. Kalau kita beribadah untuk mengejar sorga, sorga itu yang akan menjadi syirik dari kita itu. Kalau kita beribadah untuk mendapatkan pahala dan mengejar pahala, faedah-faedah, itu yang akan menjadi syirik bagi diri kita. Pernah Ustaz hantarkan kepada Bapak Ibu pemahamannya begini. Lihat, ini bertingkat-tingkat memahaminya. Kalau kita kejar akhirat, lihat, maka dunia ikut. Jadi itu, siapa yang kejar akhirat, dunia pasti ikut tuh. Ya. Tapi kalau kita kejar dunia, maka akhirat itu luput. Makna kedua hal ini, siapa yang beli sapi atau jawi pasti dapat talinya. Tapi siapa yang beli tali nggak dapat sapinya. Maksudnya apa? Siapa yang kejar akhirat, dunia itu ikut tuh. Tapi siapa yang kejar dunia, maka akhirat pun luput, nggak akan dapat itu. Ini yang Ustaz kiaskan tadi. Kalau bapak ibu beli sapi, pasti dapat talinya. Kalau bapak ibu beli talinya, maka tidak dapat sapinya. Tuh, yang pertama tuh maminya. Yang kedua, ini lihat sampai di mana makom bapak ibu tuh. Yang kedua lagi, siapa yang dapatkan Allah? Siapa yang dapatkan Allah, maka dunia dapat, akhirat juga dapat. Karena dunia dan akhirat itu adalah miliknya Allah. Jadi dapatkan pemilik dunia, dapatkan pemilik akhirat. Siapa pemilik dunia akhirat? Yaitu Allah. Jadi siapa yang sudah dapatkan Allah, maka dapatlah dunia, dapat akhirat. Ikut dunia dan ikut akhiratnya. Ini batu licin lagi, tinggi lagi atas. Kita mesti sampai ini. Siapa yang dapatkan Allah, tujuannya adalah dunia dan tujuannya adalah akhirat, maka dunia dan akhirat inilah yang menjadi sembahannya, sedangkan Allah perantara saja bagi dirinya untuk mendapatkan dunia dan akhirat. Ustaz ulangi lagi. Siapa yang dapatkan Allah, siapa yang sudah bermakrifat kepada Allah, tujuan dia bermakrifat itu, tujuan dia kasab itu untuk mendapatkan dunia dan akhirat, maka dunia dan akhirat inilah yang menjadi sembahannya. Dunia akhirat itulah yang menjadi Tuhannya, sedangkan Allah bagi dirinya hanya perantara dan wasilah saja untuk mendapatkan dunia dan akhirat itu. Berarti kalau kita beribadah, kita berzikir, ada yang kita tuju lagi di situ? Ada dunianya situ? Ada akhiratnya? Kalau masih ada dunia akhirat, maka dunia akhirat itulah batu licin itu. Dunia akhirat itulah batu penaruang tuh. Dunia akhirat itulah yang menghantarkan kita jatuh kepada syirik itu. Cukup ilahi. Itu aja lagi. Tidak ada lagi anta maksudinya. Tidak ada lagi waridokah matlubinya. Cukup ilahi. Hanya Tuhan saja di situ. Maka zikir la ilaha illallah itu zikir nggak ada minta-minta. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nggak ada untuk dunia tuh, nggak ada untuk akhirat. Ya, untuk menyatakan kesempurnaan diri Allah. Allah lah yang wujud. Allah yang bersifat. Allah yang awal, Allah yang akhir, Allah yang zahir, Allah yang batin. Dialah segala-galanya dan segala-galanya itulah nyatanya akan dirinya. Disitulah menyatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tuh deh. Tapi kalau masih ada terselip di dalam hati, masih tersembunyi dalam rohani, masih tersimpan dia, tersuruh di dalam jiwa kita,
selain daripada dirinya, situ syirik itu. Makanya syirik yang lebih halus itu. Pada saat Bapak Ibu menyenter-nyenter ke dalam hati. Hati yang halusnya itu, ya, menilik ke dalam hati, menyilau ke dalam hati, ya. Apakah dengan amalku aku sudah ma'rifat? Apakah dengan amalku aku sudah jadi wali? Kalau aku sudah ma'rifat, tentu aku wali. Kalau aku wali, tentu aku udah punya karomah. Di saat menenter dan menilik ke dalam hati, disitulah letaknya syirik itu, yang membuat hati ini lalai dan lupa kepada Allah. Ini hati Bapak Ibu, syirik khafi namanya. Yang ketiga adalah syirik hakikat. Syirik hakikat dalam ilmu tauhid ini yang disebut namanya syirik apa, Pak Ardi? Khafi bil khafi. Tersembunyi lagi tersembunyi. Ya. Kalau di kota surwa, kalau di kota purwa. Ya. Kota surwa, aku tak purwa. Tersembunyi lagi tersembunyi, rahasia dan rahasia Tuhan. Itu dia. Di mana letaknya syirik khafi bil khafi itu? Syirik khafi bil khafi itu tapuruknya itu pada ruh ini. Ini dia. Maka disitulah Nabi mengatakan ujuduka zanbun. Ujuduka hijabun. Adanya pengakuan dirimu itu adalah dosa. Adanya wujud dirimu itu adalah hijabmu. Apa maknanya situ itu? Syirik secara makna hakikat itu. Apabila Bapak Ibu masih terpandang yang lain, masih terpandang wujud yang lain, masih terpandang diri yang lain selain pada Allah, situ letak syirik itu rupanya. Ya. Apabila masih terpandang wujud yang lain, diri yang lain selain daripada diri Allah, di situ letaknya jatuh syirik itu. Padahal Allah cuma yang ada. Padahal Allah cuma yang wujud. Kalau Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang ada. Adakah yang lain selain daripada Allah? Nggak pernah ada. Contohnya begini Bapak Ibu. Nih saya buat gambar nih. Ini yang gambar apa kira-kira nih? Sesuai dengan hati aja tuh. Ya inilah. Ya, Pak dia apa tadi nih? Mangga. Mangga. Kalau Ibu apa? Pak Erik? Karena gambar ini Ustadz yang buat, tentu Ustadz yang tahu. Ini adalah semangka. Mana ada mangga sebesar itu kali? Itu makna hakiki tuh. Itu makna hakiki. Kalau makna majazi, ibu-ibu nggak bisa menyalahkan Pak Ardi. Pak Ardi nggak bisa menyalahkan Pak Erik. Dia sesuai dengan akal dan rasionya. Itu majazi itu. Yang hakikinya Ustadz yang tahu. Karena Ustadz yang buat gambar nih. Maka ini semangka. Nah, ya sekarang kita masuk ke sini lagi. Lihat, ini contoh nih. Ini semangka Pak Ibu. Semangka ini kita cincang-cincang Pak Ibu. Nah, cincang-cincang nih ya. Dipotong sampai 1000 potong. Pertanyaannya sama ibu-ibu. Nah, kalau ibu-ibu lalu tadi nggak kena pek udah. Ya, aku kaji semangka malam gua. Pertanyaan Ustadz. Dari 1000 potong, yang dari Medan yang mana? Ya. Jangan sampai sia-sia ibu kesini ya. Ini cerita ibu, cerita semangka kita malam ini. Jauh-jauh belajar dari Medan ke sini hanya dapat ilmu semangka. Nah, saya mau nanya ibu. Ini semangka. Ustadz potong 1000 potong. Pertanyaan Ustadz, adakah ibu menemui pepaya di dalamnya? Adakah ibu menemui
pepaya di dalamnya? Melihat pepaya pada 1000 potong tuh? Kenapa tidak bisa ibu menemui ada pepaya dalam 1000 potong itu? Hah? Ah ya, karena aslinya semangkanya. Ngapa memang ya? Aslinya semangka yang dipotong 1000 potong. Kalau semangka yang dipotong 1000 potong, maka yang 1000 potong itu adalah wujud semangka. Maka tidak ada pepaya di dalamnya. Benar itu kan? Benar sudah. Apa iktibarnya? Lihat. Ini belum lagi Allahnya nih. Kan 1000 potong semangka. Kalaulah 1000 potong semangka kita potong, maka Bapak Ibu tidak akan pernah bisa menemui pepaya di dalamnya, nenas di dalamnya, mangga di dalamnya. Karena yang dipotong itu semangka. Walaupun 1000 potong, bentuknya ada yang kecil, ada yang pipi, ada yang tebal, ada yang montok, ada yang kering, tetap semangka yang nampak dalam 1000 potong itu. Maknanya apa yang sebenarnya? Ini yang sebenarnya agak tegas ketek. Allah itu cuma yang wujud. Allah cuma yang wujud. Kali ini semangka cuma yang wujud satu-satunya dipotong. Sekarang Allah cuma yang wujud. Allah cuma yang ahad. Tunggal Esa tiada berbilang. Hanya Dia satu-satunya, tidak ada diri yang lain selain daripada Dia. Hanya Dia yang wujud secara mutlak. Pertanyaannya, nih kepada Pak Faisal. Tadi agak grogi macam zikir tadi ya. Belum makan, nanti makan kita sama-sama. Kalau Allah cuma yang wujud satu-satunya, tidak ada diri yang lain selain hanya Dia. Pertanyaannya, adakah yang terlihat sesuatu yang lain selain Allah pada alam semesta ini? Pak Faisal. Kalau Allah yang cuma yang ada, Ustaz, tidak ada, Ustaz. Tidak ada yang terlihat selain daripada Allah, Ustaz. Berarti Allah saja? Yang ada. Allah saja yang ada. Walaupun pada tumbuh-tumbuhan, walaupun pada planet, api, angin, air, dan tanah, walaupun wujud-wujud yang lain, karena Allah cuma satu-satunya yang ada, Allah cuma yang tunggal, maka Allah lah yang nampak pada sekalian yang wujud ini. Allah cuma yang wujud yang ada pada segala yang ada ini. Maka kenalilah tahwilnya Allah. Kenalilah bentuk rupanya diri Allah itu. Walaupun Dia menamai dirinya dengan planet, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan malaikat dan sebagainya, pahamilah bahwa itulah kenyataan nyatanya akan diri Allah itu. Ya. Itu makna kias daripada semangka tadi, Bu. Ya, Ibu pahami resep-resep ini ya, bukan Ibu saja semuanya, Bapak Ibu nih diresapi. Potongannya banyak, sampai 1000. Iya. Tapi tetap dia semangka. Tetap semangka juga yang nampak. Kaitannya yang sama Ustaz sampaikan tadi, Ustaz, yang kalau kita melihat alam ini semuanya, kan banyak itu jenisnya itu namanya banyak. Kalau dibandingkan sama semangka tadi, namanya tetap semangka. Iya. Yang kita lihat tadi kan namanya banyak. Namanya banyak. Kita menarik pahamnya supaya yang banyak kita lihat itu seperti kita melihat semangka yang 1000 potong. Alhamdulillah, kan jale itu. Lihat nih ilmunya. Ya. 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 Lihat ini kan Allah lagi nih. Bahwa lihat segala yang wujud, ini ilmunya. Segala yang wujud maka disebut wujudullah. Segala yang wujud disebut wujudullah. Kemudian segala sifat disebut sifatullah. Lihat. Kalaulah segala yang wujud adalah wujud Allah, segala sifat adalah sifat Allah, maka yang nyata senyata-nyatanya itu adalah wujud dan sifat Allah. Sekarang sekalian wujud ini adalah wujudnya Allah. Kalaulah semua yang ada ini adalah wujud Allah, dan wujud Allah itu adalah rahasia diri Allah, maka segala yang wujud apapun namanya itu adalah nama rahasia daripada wujud dirinya sendiri. Contoh, dari kesempurnaan wujud Allah pada alam, sempurnalah wujudnya pada insan. Ya Bu ya? Dari semua wujud tadi, alam semesta, apapun namanya, bentuknya,
sempurna pada diri ibu. Maka diri ibu ini disebut namanya rahasia diri Allah. Kalaulah diri ibu ini adalah rahasia diri Allah, maka nama ibu siapa, Bu? Maimunah. Maka nama ibu Maimunah itu adalah nama rahasia diri Allah yang berupa insan itu. Itulah nama yang ke-101. Nama yang ke-100 itu insan. Karena insan itu punya nama, maka nama insan itu adalah nama rahasia diri Allah yang ke-101 yang ada pada insan. Sekarang saya mau coba lagi. Segala yang wujud itu adalah wujud Allah. Dan itu rahasia diri Allah. Ini wujud Allah kah? Ini wujud Allah kah? Kalau ini wujud Allah begini bentuknya, apa nama wujud Allah yang bentuknya seperti ini? Spidol. Kalau ini adalah wujud Allah, kalau seperti ini wujud Allah, ini apa namanya nih? Itulah dia. Maka seluruh alam ini adalah wujud Allah. Kalaulah seluruh alam ini wujud Allah, maka nama yang ada pada alam itu adalah nama rahasia wujud diri Allah. Akan tetapi kesempurnaan nama rahasia wujud Allah pada sekalian alam, itu yang disebut namanya insan. Kalau insan itu rahasia diri Allah, maka nama Bapak Ibu adalah nama rahasia diri Allah itu. Jadi jangan dicari-cari juga nama rahasia itu lagi. Nama rahasia itu sudah nyata pada diri masing-masing. Apa sebabnya? Karena yang wujud itu hanya Allah. Kalau Allah yang wujud, maka yang bersifat itu hanya Allah. Ya, kita tidak wujud dan kita tidak bersifat. Kenapa kita tidak wujud dan kita tidak bersifat? Karena kita tidak pernah ada. Yang ada itu hanya Allah. Yang ilah bilah nih, yang ilah bilah nih. Jadi kalau kita tidak wujud dan kita tidak bersifat, pertanyaannya sama ibu, balik lagi Ustaz sana. Kalau ibu tidak ada dan ibu tidak bersifat, siapa yang sebenar-benar wujud dan siapa yang sebenar-benar bersifat, ibu? Allah. Karena Allah cuma yang wujud, Allah cuma satu-satunya, maka segala bentuk dan rupa itulah nyatanya bentuk dan rupa Allah itu. Kalau Allah cuma yang ada, mungkinkah ibu bisa menyanding-nyandingkan Allah dengan sesuatu yang tidak pernah ada? Pertanyaan Ustaz. Nah, Ustaz untuk menghantarkan. Adakah yang wujud selain Allah? Tidak ada. Adakah Ibu Maimunah selain Allah? Kalau tidak ada alam, tidak ada Ibu Maimunah selain Allah, siapa alam dan siapa Ibu Maimunah ini? Allah. Apalagi? Beginilah bentuknya. Maimunah namanya. Begini bentuknya. Epa namanya. Tapi Allah itu tak berbentuk, Ustaz. Kalau udah bentuknya manusia ini, coba. Lihat. Ustaz antarkan lagi. Iya, Ustaz. Apa ayatnya itu, Pak Ardi? Allah itu tak berbentuk. Apa ayatnya coba, Pak Ardi? Lupa tuh? Kalau digedok apa ya, Pak? Lihat. Lesa Kamis liseun. Tidak serupa dengan sesuatu. Lihat, kita antarkan dulu. Allah itu memang tidak berbentuk dan tidak berupa. Ini Bapak Ibu ya. Ini di syariat dulu maksudkan kan. Allah memang tidak berbentuk dan tidak berupa. Namun karena dia cuma yang wujud, karena dia cuma yang ahad satu-satunya, maka segala bentuk dan rupa itulah nyatanya bentuk dan rupa dirinya sendiri. Karena segala yang wujud itulah wujudnya. Jadi kalau ada orang bertanya, Allah kan tidak berbentuk dan tidak berupa, Bu. Benar itu kan ini ayatnya. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak berbentuk dan tidak berupa. Namun karena dia cuma yang esa, dia cuma yang tunggal, maka segala bentuk dan rupa, apapun namanya, itulah kenyataan bentuk dan rupa Allah yang tunggal itu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena Allah cuma yang ada dan Allah cuma yang wujud, selain dia tidak pernah ada, maka jangan diserupa-serupakan Allah dengan yang tidak pernah ada. Jangan disanding-sandingkan Allah dengan sesuatu yang tidak pernah ada. Ya. Jadi kalau Allah cuma yang ada, berarti kan tidak ada pembandingnya di situ. Kan tidak ada pembandingnya, hanya Allah saja.
Disitulah kesimpulannya bahwa Allah tuh segala-galanya dan segala-galanya itulah wujud nyatanya Allah itu. Inilah yang kita patrikan selalu di dalam hati kita. Nafikan itu di dalam diri kita dengan membaca kulima apa tadi? La ilaha illallah. Tidak ada yang wujud melainkan Allah. Kalau diperhalus maknanya, tidak ada yang wujud melainkan segala yang wujud itulah wujud nyatanya Allah itu. Kalau secara singkatnya, tidak ada yang nyata melainkan Allah. Maka segala yang nyata itulah nyatanya Allah itu. Ya. Makna nyata itu siapa sebenarnya yang nyata itu? Yang nyata itu Allah. Lihat, ini bahasa kias nih. Ibu ya, Allah nurus samawati wal ard. Nur samawati wal ard. Allah itu adalah nur langit dan bumi. Sekarang adakah yang wujud selain Allah? Tidak ada. Kan Allah cuma satu-satunya. Ya, kalau Allah cuma satu-satunya, maka Allah menjelaskan dirinya, Allah nur. Aku itu adalah nur. Nur itu jangan diartikan dengan cahaya. Tapi nur itu maknanya itu adalah terang. Nah, itu dia maknanya. Terang itu maknanya jelas. Jelas itu maknanya nyata. Nyata itu maknanya wujud. Maka segala yang wujud, segala yang nyata, segala yang jelas, segala yang terang itu adalah nur. Ya, itu adalah nur. Sekarang nur itu sudah nyata pada sekalian langit dan bumi. Ya, kalaulah nur itu sudah nyata pada sekalian langit dan bumi, sedangkan sekalian langit dan bumi itu itulah sebenarnya wujud nyatanya nur, sedangkan wujud nyatanya nur itu tiada adalah Allah itu sendiri. Itu maknanya yang terdalam di balik itu. Walaupun nur itu maknanya jelas, apakah nur itu yang jelas? Apakah nur itu yang nyata? Apakah nur itu yang wujud? Kalaulah bukan nur itu yang jelas, yang terang, yang nyata dan wujud, siapa yang wujud terang, jelas dan nyata? Allah. Maka Allah itulah yang nur sebenarnya. Jangan tertipu dengan kalimat ini. Kan nur itu artinya terang kan? Apakah nur itu yang terang? Bukan. Apakah nur itu yang jelas? Bukan. Apakah nur itu yang nyata wujud? Tidak. Yang nyata, terang, jelas dan wujud itu adalah Allah. Situlah Allah mengatakan Allah wujud, ya, Allah wujud, Allah nyata, Allah terang, Allah jelas. Nyata, terang dan jelasnya Allah itu pada sekalian langit dan bumi. Itulah maknanya Allah segala-galanya dan segala-galanya itulah nyatanya wujud Allah itu. Kalau Allah cuma yang ada, maka jangan disandingkan Allah dengan sesuatu yang tidak pernah ada. Ya. Kalau Allah itu kosong, maka tidak ada lagi yang bisa disebut dan dihantarkan. Nah, karena dia kosong, adalah sautun wala harfun itu. Yang kosong itulah yang tidak berbentuk dan tidak berupa itu. Itu dia. Akan tetapi yang kosong itu yang diri Tuhan itu. Yang kosong itu yang diri Allah. Itu yang batin. Dari mana makna kosong itu? Makna kosong itu diambil, lihat. Kosong ini maknanya diambil itu dari yang batin. Batin itu maknanya apa? Tersembunyi itu. Walaupun dia tersembunyi, apakah dia tidak wujud? Apakah dia tidak nyata? Dia wujud dan dia nyata. Akan tetapi wujud dan nyatanya belum bisa dilihat dan belum bisa dikenal. Contoh, ini spidol, wujud atau nyata? Wujud dan nyata. Kan nyata nih. Bisa dilihat dengan mata kan? Nah, karena dia wujud dan nyata. Sekarang yang spidol wujud yang nyata ini dalam penglihatan Bapak Ibu kan wujud nyata nih. Ustaz, di belakang Ustaz.
Nampakkah spidol itu pada mata Bapak Ibu? Tidak. Tapi dia wujud atau tidak? Dia nyata atau tidak? Nyata dalam pandangan apa? Nyata dalam pandang batin atau hati. Tidak nampak dalam pandangan mata, tapi nampak dalam pandang Sekarang, bagaimana spidol yang batin tadi, yang tidak terlihat oleh mata tadi, supaya dia nyata, supaya dia wujud? Maka spidol itu menyatakan dirinya, menampakkan dirinya, menzohirkan dirinya, mentajalikan dirinya. Itu bahasanya tuh. Kan dia batin tuh, kan nampak. Bagaimana supaya dia bisa terlihat? Maka dia menzohirkan dirinya, menampakkan dirinya, mentajalikan dirinya. Pertanyaannya, sekiranya spidol ini tidak mentajalikan dirinya, tidak menampakkan dirinya, tidak mewujudkan dirinya, apakah dirinya tidak ada? Ada dirinya. Kalau ada dirinya, untuk apa dia mentajalikan dirinya juga lagi? Untuk bisa dikenal. Walaupun Allah tidak mentajalikan dirinya, Allah tidak menzahirkan dirinya, Allah tidak menampakkan dirinya, apakah Allah itu tidak wujud? Apakah dia tidak nyata? Tetap wujud dan nyata sebenar-benarnya. Lalu untuk apa juga Allah menyata-nyatakan dirinya, padahal dirinya sudah nyata? Untuk bisa dikenal dia. Itu maksud yang sebenarnya itu. Jadi, syirik secara makna hakiki ini adalah apabila masih terpandang diri yang lain selain dirinya, itulah letaknya syirik itu. Lalu bagaimana supaya kita menghapuskan kesyirikan itu pada diri? Baru syirik ini PS-nya apa? Apa arti PS itu? Adalah tauhid. Ya, syirik itu PS-nya tauhid. Kalau syirik apa tadi Pak Ardi? Mensekutukan Allah. Mensekutukan Allah. Kalau tauhid? Itu dia tuh. Ya, bukan taubat. Tauhid, memurnikan Allah. Ya, mengesahkan Allah. Ya, ketika Bapak Ibu memurnikan Allah, mengesahkan Allah, itu disebabkan karena Allah itulah diri yang sebenar-benarnya, yang wahdatul wujud itu. Wahdatul wujud. Dialah diri satu-satunya yang wujud. Tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Maka jalan supaya kita lepas dari syirik, jalan supaya kita keluar dari syirik, murnikanlah Allah. Jangan sampai ada diri yang lain, wujud yang lain, rupa yang lain, nama yang lain selain daripada dirinya. Itu maknanya. Jadi cara melepaskan syirik dari diri, belajarlah Bapak Ibu mematikan diri. Selagi Bapak Ibu tidak mau mematikan diri, maka selama itu pula Bapak Ibu tetap dalam keadaan syirik itu. Jadi apa yang mesti dimatikan? Pertama, matikan wujud kita ke dalam wujudnya Allah. Yang kedua, matikan zat diri kita ke dalam zat diri Allah. Yang ketiga, matikan sifat diri kita ke dalam sifat diri Allah. Yang keempat, matikan asma diri kita ke dalam asma diri Allah. Yang terakhir, matikan af'al diri kita ke dalam af'al diri Allah. Bahwa tidak ada lagi kita yang wujud. Yang wujud itu hanya Allah. Kalaulah yang wujud itu hanya Allah, maka tidak ada lagi kita punya diri. Yang punya diri itu hanyalah Allah. Kalau yang punya diri itu adalah Allah, maka tidak ada lagi kita punya sifat. Yang punya sifat itu Allah. Tidak ada lagi kita punya nama. Yang punya nama itu Allah. Tidak ada lagi kita punya perbuatan. Yang punya perbuatan itu hanya Allah. Akan tetapi,
Karena diri bapak ibu, nah ini gunakan juga bahasa diri bapak ibu lagi. Walaupun Ustaz gunakan bahasa diri bapak ibu, namun diri bapak ibu bukanlah kenyataan diri bapak ibu. Tapi Ustaz menggunakan bahasa itu duduknya di sifat tuh untuk menjelaskan. Karena diri bapak ibu tempat memandang wujudnya Allah, zatnya Allah, sifatnya Allah, asmanya Allah dan afalnya Allah, maka disebutlah diri bapak ibu itu namanya wujudullah. Apa artinya? Wujud nyatanya Allah tuh. Siapa yang sudah kenal dirinya wujud nyatanya diri Allah, maka rahasiakanlah wujud nyatanya diri Allah itu pada masing-masing diri ini. Ya, rahasiakan itu. Maka rahasiakan itu. Maka itulah dikatakan al-insanu sirri wa ana sirrahu. Insan itu rahasiaku dan akulah rahasianya insan itu. Kalau kita sudah tahu insan ini yang rahasia Allah dan Allah itulah sebagai rahasia yang insan itu, maka janganlah disebut manusia itu adalah Allah. Allah sebelah Allah, manusia sebelah manusia. Manusia tidak pernah jadi Allah dan Allah tidak pernah jadi manusia. Walaupun hakikat sebenarnya hanya Allah cuma yang ada. Kalau Allah cuma yang ada, maka manusia itulah bentuk rupa Allah secara sempurna. Memangnya ada manusia selain Allah? Ada yang lain selain Allah? Tidak. Ada yang wujud selain Allah? Tidak. Ada sesuatu selain Allah? Tidak. Kalau tidak ada sesuatu yang lain dan manusia selain Allah, maka dia yang Allah itu secara sempurna. Kesimpulannya, kalau Bapak ingin melihat nyatanya sempurna wujud Allah, kalau ibu ini ingin melihat nyatanya sempurna wujud Allah, lihatlah kepada diri masing-masing. Maka diri masing-masing inilah kesempurnaan nyatanya wujud rupa diri Allah itu. Tapi jangan ngaku-ngaku Allah. Ya, jangan ngaku-ngaku Allah. Ya. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, kemudian Syekh Siti Jenar, Abu Ala Khal Mansur, ya, Syekh Junaid, apa yang mereka sampaikan itu sebenarnya mereka ingin menghantarkan pemahaman bahwa Allah saja yang ada. Allah saja cuma yang wujud. Nah, karena beliau sudah paham Allah yang wujud, Allah cuma yang ada, lalu diterangkan juga Allah yang sudah wujud dan nyata itu, dijelaskannya juga dengan menggunakan bahasa manunggaling kaula Gusti, dengan bahasa wahdatul wujud, dengan bahasa ittihad dan hulul, akhirnya menimbulkan makna yang rancu dan keliru bagi orang yang memahaminya tadi. Padahal maksudnya bukanlah seperti yang dimaksudkan oleh orang yang mengatakan itu. Nah, karena barang yang sudah jelas, barang yang sudah wujud dan yang nyata, hanya Allah cuma satu-satunya, dijelaskan juga lagi, maka makin kabur makna yang sebenarnya nanti. Contohnya aja lah Ustaz sampaikan sama ibu kan. Nah nih, ibu sekarang berada di mana nih Bu? Duduk sekarang nih. Berada di majlis. Ada di majlis ya. Anggaplah Ustaz nih nggak tahu yang majlis itu mana. Sekarang Ustaz bertanya sama ibu. Ibu kan nggak tahu majlis kan? Ya. Mana yang majlis itu ibu? Yang majlis itu yang mana? Termasuk ini ibu-ibu ini bapak-bapak ini majlis ini. Ibu-ibu ini majlis. Tempat. Ayo yang mana yang majlis itu? Ustaz mau tanya. Tempat keberadaan ini. Ya tunjuk yang mana yang majlis itu mana. Makanya ibu kalau sudah paham, ibu kalau sudah mengerti, pada saat Ustaz bertanya, lalu ibu ingin menerangkan sama Ustaz yang majlis itu yang mana, maka maknanya akan menjadi rancu. Lain yang disebut, lain yang ditunjuk. Ini ditunjuk karpet, ditunjuk nanti dinding. Oh segala-galanya, atau masuk bapak ibu masuk semua ya. Jadi kalau sudah paham kita majelis, ibu udah ngerti majelis, jangan diterangkan juga lagi, jangan dijelaskan juga lagi. Maksudnya apa? Kalau bapak ibu sudah mengenal Allah, Allah yang wujud, Allah yang bersifat, Allah yang awal, akhir, zahir dan batin, dia segala-galanya dan segala-galanya dia, jangan dijelaskan juga lagi. Kalau dijelaskan, maka makin rancu makna yang sebenarnya. Lain yang diminta, lain yang ditunjuk nanti itu. Nah, itu udah rahasianya. Jadi PS syirik itu adalah tauhid. Nah, keluar kita dari kita, jangan ada lagi diri kita yang wujud dan yang ada itu. Disitulah letaknya itu tauhid itu.
Jadi tauhid itu betul-betul memurnikan Allah, Allah sajalah yang wujud dan Allah saja cuma yang ada. Kalau ibu, bapak dan kita semua dah paham Allah yang wujud dan yang ada, maka disitulah Nabi kunci kalam kita itu dengan kalam kala lisanahu ini. Ini dia Bapak Ibu. Apa artinya tuh? Keluh lidah tuh. Keluh lidah itu maksudnya kata yang tiada terkatakan. Tidak bisa lagi dijabarkan dan diuraikan. Sebab apa? Yang menguraikan dengan yang diuraikan, yang menjabarkan dengan yang dijabarkan, yang menjelaskan dengan yang dijelaskan, memang dia juga di situ. Kalau bahasanya, dia yang berkata, dia pula yang mendengarkan perkataan apa yang dikatakannya. Dia yang berdoa, dia pula yang mendengarkan doa yang dia doakan. Dia yang memandang dan dia pula lah yang memperhatikan apa yang dipandang oleh dirinya. Dia segala-galanya. Makanya orang yang sudah sampai pada puncak ma'rifat itu, ya diam. Itulah makna keluh tadi itu. Maknanya diam. Bukti ibu diam, bukti ibu ma'rifat. Ibu keluar dari majlis ini, nanti diam-diam sajalah lagi. Maksud Ustaz bukan diam-diam. Maksud diam itu, ya, tidak ada lagi yang bisa dikatakan dan diutarakan. Memang dia semata-mata. Yang memandang dia, yang berkata dia, yang mendengar dia, yang bergerak dia, yang diam juga dia. Apa juga lagi disebut? Dia ini semuanya, ha? Ya, makanya dinikmati saja di situ. Ya Bapak Ibu, jangan salah Bapak Ibu memahami diam, nanti suruh sama suami buatkan teh, buatkan kopi, diam saja. Sudah marifat nih Bang, sudah marifat. Ya salah. Tetap kita berbuat, tapi berbuat itu bukanlah kenyataan perbuatan diri kita. Tetap kita berusaha dan berikhtiar, tapi usaha dan ikhtiar itu bukanlah nyatanya usaha dan ikhtiar kita, tapi nyatanya usaha dan ikhtiar Allah, nyatanya perbuatan Allah semata-mata itu. Itu maksudnya itu. Ya, diam dengan diam-diam beda nanti ya. Beda lah tuh. Itu makomnya diam tuh. Tidak ada lagi kata dan suara. Tidak ada yang bisa disebut dan diuraikan lagi itu. Hanya dia cuma. Lalu dalam aplikasi pelaksanaan ilmunya, bagaimana cara mengamalkan ilmu diam ini? Mengamalkan ilmu diam ini Ibu, maksudnya ini mengamalkan ilmu lagi. Ini kan teorinya baru nih. Kan? Mengamalkan ilmunya, apapun peristiwa yang terjadi pada diri dan di luar diri, mau yang kita senang, yang tidak kita senang, ya, tidak ada kita lagi menyala-nyalakan alam, tidak ada lagi menyala-nyalakan makhluk, tidak ada lagi menyala-nyalakan sebab, musabab, peristiwa dan kejadian. Kalau kita sudah mampu memandang segala-galanya itu, itulah bentuk kesempurnaan nyatanya akan diri Allah itu. Tinggal lagi memahaminya. Kalau dah dia segala-galanya, kalau ibu sakit dia berobat, kalau ibu lapar ya makan, kalau ibu haus minum, kalau ibu kantuk bawa tidur, habis ngaji pulang kita lagi. Itu. Itulah makna diam itu. Tidak ada menyalahkan nasib, takdir, sebab dan musabab itu. Kalau nak pergi saya tadi tidak tabrakkan saya. Kalau nak pergi saya tadi tidak masuk angin saya. Jangan salah-salahkan juga itu lagi itu. Kalau kita sudah mampu memahami, itulah diam itu. Kalau bahasanya lebih tinggi, kalau aku sakit, ya, aku ini tidak pernah minta sakit. Tapi kalau aku sakit, aku tidak pernah minta sembuh. Ale tahu Bapak Ibu mami itu. Aku tidak pernah minta sakit, tapi kalau aku sakit, aku tidak pernah minta sembuh. Kalau Allah yang membuat kita sakit, maka Allah tahu pula apa yang Allah rencanakan untuk diri kita ini. Karena kita hanya menerima saja di situ. Itu maksudnya, aman menerima, jangan gunakan ya keakuan diri. Maksudnya apa? Kalau kita sakit ya berobat. Itulah makna diam tuh. Jadi nggak ada menyala-nyalakan sebab dan musabab. Itu yang lepas daripada syirik tadi, tauhid. Sebesar zarah pun tak ada lagi yang terpandang pada alam dan terpandang pada diri. Tidak ada lagi terpandang pada sebab, peristiwa dan kejadian. Melainkan hanyalah Allah lah di situ. Allah lah peristiwa, Allah lah kejadian, Allah lah sebab, Allah lah musabab itu.
Semuanya Allah di situ. Nah, setelah kita paham, gunakan bahasa kita tuh ke dalam bahasa syariat. Sebutlah makhluk, sebutlah hamba, sebutlah ciptaan, sebutlah seseorang. Akan tetapi, walaupun disebut hamba, makhluk, seseorang, kita tahu siapa rahasia seseorang, makhluk dan hamba itu tiada adalah Allah. Rupanya yang menjadikan hamba itu yang jadi hamba, yang menjadikan makhluk itu yang jadi makhluk, yang menciptakan sesuatu itu yang jadi sesuatu. Siapa itu? Allah lah itu. Itu bahasa kiasnya. Bahasa perunggu namanya, bahasa bersayap namanya itu. Nah, boleh kita nyebut seseorang insan, hamba, siapa? Asal kita paham siapa insan, siapa seseorang, itu adalah Allah. Ya, ini yang dirahasiakan, rahasia diri Allah itu pada insan. Itulah maknanya. Dia yang berkata, dia pula yang mendengarkan perkataan apa yang dikatakannya. Dia yang meminta, dia bermohon, dia pula yang mendengarkan permintaan apa yang dimintanya tadi itu. Jadi berdoa itu bukan keluar diri, berdoa itu ke dalam diri. Berdoa itu ke dalam diri. Nah, itu maknanya sebenarnya. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Ada capek aku nih, ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua diberikan Allah anugerah kemudahan dalam memahami ini. Ya, sebagai kunci dan terakhir penutup syirik ini, ya, karena tidak ada yang lain lagi melainkan hanya Allah. Kalau disimpulkan, jangan Bapak Ibu memandang-mandang Allah. Kalau Bapak Ibu masih memandang Allah, masih melihat Allah, di situ jatuhnya syirik itu. Ya, tahu maksudnya itu? Di mana letaknya syirik kalau masih memandang Allah? Ada yang dipandang, ada yang memandang, ada dua diri. Padahal yang memandang dengan dipandang sah. Jadi tidak ada lagi kata-kata memandang, tidak ada lagi kata-kata dipandang. Ya, la sautun wala harpun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.